kategori apa saja yang termasuk dengan kaum rentan dalam keterlibatan demokrasi? Kaum rentan ini termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin, dan pekerja informal, minoritas agama dan etnis, pemuda, marginal, dan masyarakat daerah terpencil. Nah, itu termasuk kaum-kaum rentan yang selama ini mungkin ya kita butuhkan, ya kan, namanya artinya punya hak yang sama, hak politik yang sama gitu. Ya, mereka selama ini mungkin ada kesulitan sarana dan prasarana dan sebagainya. Mungkin ke depan kita partai politik tentunya mengusulkan untuk membuat undang-undang atau peraturan, atau mungkin mengusulkan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi mereka yang tadi termasuk kaum rentan. Sejauh mana partai membuka ruang bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal dalam proses kaderisasi? Kaderisasi kita memang sudah diatur bahwa minimal gender 30%, tapi tidak itu dalam peraturan KPU ya. Tapi kita tidak membatasi gender ini atau perempuan ini untuk bisa ikut dalam struktur partai. Assalamualaikum sedulur KPU Kota Cirebon. Kita kembali lagi di podcast Kocir dengan narasumber yaitu Bapak Haji Eman Sulaiman sebagai Ketua DPC Kota Cirebon dengan tema itu demokrasi inklusif, peran partai politik dalam mengangkat suara kaum rentan. Mari kita ke narasumber sebelah kita yaitu Bapak Eman. Mangga Bapak untuk memperkenalkan diri sebagai narasumber di podcast KPU Kota Cirebon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Sulaiman, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pemirsa semua di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja ya Pak, kita mulai. Itu yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mendefinisikan demokrasi inklusif dalam konteks politik Indonesia saat ini? Baik, demokrasi inklusif dalam konteks Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya menjamin hak pilih, tetapi juga memastikan akses representasi dari pengaruh nyata bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan atau termarginalkan dalam proses politik dan kebijakan publik. Ya, terusnya poin selanjutnya itu menurut Bapak kategori apa saja yang termasuk dengan kaum rentan dalam keterlibatan demokrasi? Kaum rentan ini termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin, dan pekerja informal, minoritas agama dan etnis, pemuda, marginal, dan masyarakat daerah terpencil. Nah, itu termasuk kaum-kaum rentan yang selama ini mungkin ya kita butuhkan, ya kan, namanya artinya punya hak yang sama, hak politik yang sama gitu. Ya, mereka selama ini mungkin ada kesulitan sarana dan prasarana dan sebagainya. Mungkin ke depan kita partai politik tentunya mengusulkan untuk membuat undang-undang atau peraturan, atau mungkin mengusulkan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi mereka yang tadi termasuk kaum rentan. Selanjutnya Pak ya, mengapa isu keterlibatan kaum rentan masih menjadi tantangan dalam demokrasi kita? Ya, itu kan berdampak kepada elektoral atau berdampak kepada
suara ya. Nanti bahkan artinya kaum rentan ini kan juga punya hak, saya sampaikan tadi, yang sama, hak politik yang sama. Tentunya selama ini mungkin ada kesulitan prasarana maupun yang lainnya, sehingga ini menjadi persoalan. Ya, ke depan kita harapkan tadi ya, kita mengusulkan peraturannya atau payung hukumnya, kemudian juga fasilitas yang memudahkan mereka untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Terus apa langkah partai politik untuk mengatasi kaum rentan tersebut? Ya, sekali lagi kita tentunya juga memikirkan hal itu ke depan. Tentunya banyak penunjang yang harus kita, tadi salah satunya adalah peraturan dan kemudian fasilitas yang ke depan sama-sama. Tentunya kita harus kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Tentunya ini menjadi PR kita bersama agar ke depan kaum rentan ini juga bisa ikut ambil bagian atau ambil haknya sama dengan kita lah, yang artinya yang normal, katakan begitu, kehidupan yang normal seperti itu. Siap. Terusnya, sejauh mana partai membuka ruang bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal dalam proses kaderisasi? Kaderisasi kita memang sudah diatur bahwa minimal gender 30%, tapi tidak itu dalam peraturan KPU ya. Ya. Tapi kita tidak membatasi gender ini atau perempuan ini untuk bisa ikut dalam struktur partai. Ini kita harap tentunya kita bagi minimal 30% barangkali itu ya. Siap. Tapi kan juga ada struktur partai di tingkat kecamatan dan sebagainya, kita tadi seperti itu. Dan mungkin juga kita alihkan ke sayap-sayap partai. Contoh, kita punya sayap partai salah satu PIRA, Perempuan Indonesia Raya, ini juga menampung semua gender di situ. Jadi mayoritas, bukan mayoritas, memang semuanya gender, perempuan semua di situ. Jadi bagi mereka yang lain, mungkin juga kita pendekatan-pendekatan melalui kader-kader kita juga itu barangkali menjadi paling tidak menjadi simpatisan seperti itu. Atau mungkin ada kegiatan lain, saya partai kita masukkan ke saya partai. Kebetulan di partai kami ini juga banyak partai, banyak sayap-sayap yang dibentuk oleh partai, sehingga itu memungkinkan untuk bisa kita masukkan, dilibatkan dalam kepengurusan itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar partai dalam mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan tersebut? Tentunya selain program juga butuh bukan sedikit anggaran barangkali. Kita juga tidak hanya merekrut mereka, hanya sekedar, tentunya beliau kaum rentan ini butuh bantuan tentunya di sana. Artinya bukan dengan program-program partai maupun program-program, kita kan punya juga beberapa fraksi ya, anggota dewan yang mungkin ke depan punya program-program untuk bagaimana mengajak mereka, dan ke depan juga kita memikirkan tentunya kehidupan mereka seperti apa, mungkin dengan modal, dengan segala macam, mungkin beliau bisa ke depan bisa bisa punya penghasilan dan sebagainya. Karena kaum rentan ini juga termasuk pengangguran di dalamnya kan, termasuk disabilitas, mungkin ada tempatnya, mungkin disabilitas, ada sekolah dan sebagainya. Dan itu barangkali juga harus butuh support kita dari partai politik untuk agar bisa ke depan juga mengambil hak politiknya melalui partai politik yang tentunya selama ini sudah memberikan bukan sesuatu tanda kutip, tapi artinya memperhatikan mereka. Seperti itu ya, berharap kaum marginal tentunya yang khusus pada disabilitas ini juga saya berharap ke depan harus diberi kemudahan tadi ke depan, termasuk jompo seperti itu ya kan, ada panti jompo dan sebagainya. Jadi kalau bisa ke depan itu tidak harus datang ke TPS ya, memang harus diberikan fasilitas khusus atau TPS khusus untuk bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu. Siap. Strategi apa yang dilakukan partai untuk menjangkau pemilih dari kelompok rentan, terutamanya di daerah yang susah aksesnya, Pak? Ya, kebetulan di sini masih terjangkau ya. Kalau mungkin daerah lain ada yang susah, jauh dari jangkauan dan sebagainya. Ya tentunya tadi kita harus tahu, kita harus bisa mendata dulu
kaum rentan itu harus kita data dulu, kemudian ya kita melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk merangkul mereka sehingga kita tahu ke depan bahwa kaum rentan ini ada berapa di Kota Cirebon khususnya. Itu barangkali kita berharap ke sana dan kita sama-sama tentunya dari Patoltik dengan teman-teman fraksi dan sebagainya, kita berharap kita bisa melakukan itu untuk pendekatan persuasif, untuk melakukan hal-hal yang positif dan mengarahkan mereka untuk bisa lebih bisa lebih normal, sejahtera barangkali nanti tergantung ya. Kalau paten negaranya sejahtera, saya berharap kita juga bisa barang-barang sejahtera dan paling tidak kita memberikan stimulus lah paling tidak seperti itu untuk bisa mereka mengupayakan atau apa ya bisa berdikari lah tentunya dalam hal itu. Itu aja. Terus selanjutnya, apa indikator bahwa partai sudah berhasil mengangkat suara kelompok rentan? Indikasinya ya sudah ya tadi memberikan apa namanya tidak semua ya. Tadi saya bilang mungkin ada dari pengangguran seperti itu, contohnya ada program-program sekarang, program GMD ya, MBG ini ya, mungkin sebagian besar ada yang mencibir dan sebagainya, tapi nyatanya MBG ini sudah merekrut banyak pengangguran. Ya awalnya pengangguran satu dapur itu 47 sampai 50 ya, 50 orang. Sehingga kalau ada 100 dapur sudah berapa? Bisa dihitung sendiri, dan ini satu hal yang positif menurut saya. Ini sudah mengurangi, mungkin yang lain saya bilang sesuai kompetensi lah, sesuai kemampuannya, tentunya tidak sama dengan kaum disabilitas, di situ kan nggak mungkin. Nah mungkin punya sendiri, punya program sendiri, artinya bagaimana apa yang mesti kita terapkan kepada disabilitas. Kalau jompo mungkin sudah menunggu saatnya tua saja, tapi apa yang bisa dilakukan, mungkin Anda melakukan kegiatan-kegiatan kecil dan sebagainya. Ini tentunya kita masukkan barangkali pendidikan politik yang sekedar bahwa mereka pun punya hak politik untuk bisa menentukan bangsa dan negara ini ke depan. Terakhir Pak, dari kami ya minta pendapat Bapak memberikan apa pesan untuk kaum rentan agar tidak takut terlibat dalam politik. Kita berharap, kita mengajak kepada kaum rentan semuanya, seluruhnya yang ada di Kota Cirebon untuk tidak takut. Artinya ke depan untuk menggunakan hak pilihnya. Saya pikir ini menjadi kewajiban ketika ya memang mungkin sekarang sebagian menilai partai politik itu agak sedikit minor dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu mungkin ya, tapi kita harap ini kan hanya bukan sebenarnya tujuan partai politik itu sangat mulia. Ke depan ini bagaimana partai politik berperan untuk tadi memfasilitasi untuk menjadi jembatan, maksudnya jembatan aspirasi daripada masyarakat. Tentunya dengan keterbatasan itu semua kan juga merasa tidak puas. Ya, contoh kita ada beberapa fraksi yang sudah duduk di legislatif, nah, tentunya mewakili rakyat melalui masyarakat, termasuk di provinsi maupun di pusat. Kan dengan keterbatasan dan banyak sekali problema yang ada di daerah masing-masing sehingga tidak bisa tercover pada katakanlah tahun anggaran pertama dan sebagainya. Ini mungkin ada juga beberapa anggota dewan atau dianggap pada saat mekanisme pemilihan itu, karena berharap masyarakat ini ketika memilih mereka juga harus dipenuhi permintaannya. Padahal kan tidak bisa orang per orang, tapi kan program barangkali yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah masing-masing, dan itu keterbatasan anggaran dan sebagainya sehingga ini menjadi buntu menurut saya, sehingga pemahaman itu menjadi agak alergi ketika ke depan ini sebagian besar. Kita berharap kita harus memberikan
memberikan pendidikan politik, memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang termarginalkan agar mereka juga bisa melakukan hak pilihnya dan tidak alergi kepada partai politik dan sebagainya. Jadi saya pikir ini pembelajaran juga, kalau melihat ke sana mungkin ya tidak sempurna, tapi kan saya pikir ya, janganlah berharap banyak ketika sudah memberikan hak suaranya, kemudian berharap berlebihan, dan seperti itu juga harus dipahami bahwa keterbatasan itu menjadi persoalan yang ada. Jadi kalau ada yang katakanlah anggota dewan yang kena masalah hukum dan sebagainya, ini kan menjadi mungkin penilaian-penilaian tertentu sehingga mereka dipilih juga akhirnya seperti dan sebagainya. Tapi saya pikir tidak bisa digeneralisir karena juga tidak semua seperti itu. Nah, jadi kita berharap ke depan ya kaum yang termarginalkan ini, kaum yang rentan ini, ya saya imbau untuk bisa ikut ambil bagian untuk menentukan nasib kita ke depan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Eman Sulaiman yang sudah meluangkan waktu di acara podcast KPU. Terima kasih, Pak. Ada masyarakat Kota Cirebon, sedulur podcast KPU Kota Cirebon yang sudah mengikuti kami di acara podcast KPU. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.